Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Dalam langkah kita yang perlu kita ambil, bagaimana kita bisa membuang setiap perselisihan, bagaimana kita semua harus berani tampil untuk menyampaikan kebenaran, tentu dengan kasih dan cinta. Ketika Anda berbicara jujur tanpa harus menyakiti sesama kita, kita mesti menghindari kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, sebuah tuduhan, atau juga bisa membuka aib bahkan kesalahan lama dari pertemanan, bahkan sahabat, rekan kita. Stop berhenti hari ini, saudaraku. Setiap kita perlu menyampaikan hal-hal demikian dengan lugas, dengan tata krama yang baik, tentu dibungkus dengan kasih Tuhan, bahwa kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Ketika Anda tahu kekurangan orang lain, kita bukan mengumbar-umbar, bukan jadi speaker yang menceritakan, menyiarkan hal-hal buruk dari orang lain kepada orang lain yang akan menambah kerunyaman itu sendiri. Tapi bagaimana kita dengan bijaksana berbicara dengan baik, berbicara dengan jujur, tidak menyakiti, menghindari hal-hal yang kotor pastinya. Belajarlah mengampuni, saudaraku. Saya percaya bahwa pengampunan akan memutus rantai setiap perselisihan. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan, bukan demikian ya. Tapi mengampuni adalah membebaskan hati kita dari hukuman, membebaskan hati kita dari intimidasi. Alkitab berkata dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Ketika saya berbicara hal demikian, mungkin ada sesuatu yang Anda ingat ketika mungkin orang menyakiti hatimu dengan ucapan, ketika mungkin orang menyakiti hati kita dengan gosip yang mereka sebarkan ke banyak orang. Sahabat-sahabat saya, sabar. Bagian kita bukan membalas, tapi sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kita mesti sabar kepada orang yang mungkin baik kepada kita, atau juga mungkin orang yang menyakiti kita. Kita sabar dengan mereka semuanya. Dan juga terlebih Alkitab berkata, ampunilah seorang akan yang lain. Itu adalah kehendak Allah. Itu adalah bagian kita untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Hal berikutnya, fokus pada solusi, bukan bagaimana kita mau menang sendiri. Tujuan utama kita adalah bukan membuktikan siapa yang benar, tapi bagaimana memulihkan hubungan kita dengan cara yang benar, dengan pikiran yang baik, dengan hati yang tulus. Kita harus fokus kepada solusi, bukan menjadi pemenang dari sebuah konflik itu. Saya masih berbicara kepada semua Anda bagaimana kita bisa membuang setiap pertengkaran, perselisihan, supaya kita punya hati yang baik, supaya kita punya hati yang murni, sehingga perjalanan kerohanian kita di tahun 2026 ini penuh dengan sukacita, bukan dengan hambatan, tapi dengan gairah yang baru, bahwa saya tidak mau lagi menoleh kepada hal-hal yang lalu. Saya nggak mau melihat konflik terjadi lagi. Saya tidak mau melihat kepada sebuah perselisihan. Tapi coba belajar hari ini, arahkan hidup kita untuk mengerjakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, dan kekekalan Tuhanlah yang menjadi fokus tujuan hidup kita. Sehingga kita punya arah, saudaraku. Kita punya arti dalam hidup kita. Sebuah pertanyaan, apa arti hidup kita dalam dunia? Kita diberikan waktu, mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, puji Tuhan. Kita diberikan kesempatan. Mari kita jangan menorehkan hal-hal yang buruk. Jangan kita menorehkan hal-hal yang bisa menghancurkan setiap hubungan. Tapi kita bisa menorehkan hal-hal kebajikan, hal-hal kemurahan, kasih, ada pengampunan di sana. Tentu ada perdamaian yang terus kita kembangkan. Karena apa? Hati kita dikuasai dengan cinta. Hati kita dikuasai dengan pikiran Kristus. Saya berdoa supaya setiap kita yang bisa mendengarkan bagian-bagian firman ini, ada orang-orang yang mau berubah, ada hati-hati yang mau bertobat hari ini. Bukan hanya diberkati dengan firman saja, tapi kita mengambil sebuah sikap, saya tidak lagi menoleh kepada konflik, tapi saya melihat ke depan bahwa Tuhan sudah mendamaikan. Mari kita berdamai dengan siapapun juga. Mungkin ada orang pernah membuat Anda tersinggung, ya lepaskanlah pengampunannya. Gak perlu kita lalu menendam, membenci. Itu bukti kesombongan kita, dan bukti juga kita tidak mau berubah. Tidak ada sebuah pertumbuhan rohani yang kita lakukan.
Terima kasih Bapak dalam sorga buat firman yang bisa kami terima hari ini. Firman-Mu hidup buat kami Tuhan. Acap kali kami bisa mendengarkan firman, biar kami juga belajar menjadi pelaku-pelaku firman yang benar, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, supaya langkah hidup kami Tuhan dari hari ke hari mengalami sebuah perkembangan, mengalami sebuah pertumbuhan. Engkau tinggal dalam kami dan kami tinggal dalam Engkau. Kami berbuah untuk hormat kemuliaan Tuhan saja. Dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.